Sesuai dugaan, sesuai prediksi kita semua, abang kita, your tribal chief Roman Reigns has returned to WWE untuk nge-set up persiapan match besarnya, match pamungkasnya melawan Rollins, CM Punk, Triple Threat main event malam pertama. Let's go! Let's go guys ya, kita mendapatkan itu di Madison Square Garden. Memang sesuai ekspektasi kita semua. Madison Square Garden, kedatangan Roman Reigns tidak perlu diumumkan karena Madison Square Garden sudah jadi event yang spesial. Jadi ekspektasi kita sudah cukup tinggi dan saya yakin dan memang datang dan punya cerita yang sangat mantap untuk menuju WrestleMania. Apa yang terjadi di Raw hari ini? Kita bahas lengkap di Gulat Review. Di opening event hari ini, event yang sangat spesial kalau saya bilang, tapi openingnya kurang. Saya kok akhir-akhir ini merasa Jey Uso tuh udah dikesampingkan aja gitu loh guys. Kayak seolah-olah sebagus-bagus apapun dia berjuang untuk membuat sebuah matchnya spesial, tetap terasa kurang. Nggak tahu guys, bukannya gimana-gimana guys ya, kurang aja kalau saya bilang. Opening ini sebenarnya matchnya Jey Uso lawan Grayson Waller itu cukup solid sebenarnya, tapi cuma lumayan tertutup dari kualitas match-match yang lain. Dan untuk ini dikasih di opening langsung match gitu, menurut saya ya keputusan yang bisa dibilang harusnya nggak ini aja matchnya, harusnya ya promo aja di awal atau siapa kayak Yosuke di wawancara Michael Cole kayak di openingnya. Tapi WWE kasih Jey Uso lawan Grayson Waller gitu. Kalau saya bilang mereka pantas dapatnya di tengah-tengah ataupun di menjelang ending lah gitu loh. Dan ini cuma untuk build up biasanya Jey Uso dengan si Gunta. Jey Uso ya jelas menang di sini guys ya, dengan Spears tiba-tibanya. Terus Austin Theory masuk menghajarnya, tiba-tiba langsung di sleeper hold oleh Gunta dan lagi-lagi Jey Uso pingsan kena sleeper holdnya Gunta. Dan kayaknya memang topik utamanya itu sleeper hold guys. Jadi kayak sleeper holdnya Gunta ini jadi momok bagi Jey Uso karena untuk kedua kalinya dia pingsan gara-gara sleeper hold di way menuju Mania ini. Dan minggu depan di set up siapa tebak? Jelas Jey Uso lawan Theory lah. sudah ketebak gitu guys. Nah minggu depan itu apakah bisa sleeper hold lagi gitu, ataukah Jey Uso sudah tahu caranya untuk menghindari sleeper hold? Bodoh amat gitu. Tapi saya lihat ya guys ya, untuk Jey Uso sama Gunta, walaupun kita tahu Jey Uso akan kasih seperti apa matchnya, saya cuma harapan saya tuh ke Gunta doang guys. Gunta tuh bisa membuat sebuah match yang mungkin orang berpikir akan biasa saja menjadi match yang cukup spesial dengan teknikal yang dia, kemampuan teknikal sama agility yang dia miliki. Si Gunta mungkin dia bisa bantu support Jey Uso di sini. Dengan apa yang saya lihat di main event, kayaknya pantas lah Jey Uso sama Gunta itu dapat opening malam pertama atau opening malam kedua guys. Opening Jey Uso namanya, bukan main event Jey Uso guys ya. Yang saya rasakan saat ini guys ya, tapi WWE bisa aja memberikan keputusan yang mereka inginkan dan kita tetap expect sesuatu yang di luar nurul atau twist dari Bapak Triple H di WrestleMania. Let's go. Kita dapat match berikutnya, yaitu adalah bukan match, vignette Ludwig promo nantang Penta, dan jadilah sebuah match no holds barred minggu depan guys. Penta lawan Ludwig di jam 2 subuh tuh tayangnya tuh. Di mana sih itu, di Belgia kalau nggak salah. Iya di Belgia guys. Berikutnya kita dapat promonya Logan Paul. Nah, harusnya opening juga nih. Harusnya ini opening nih. Daripada match mending ini openingnya. Lumayan solid ini segmennya guys. Jadi Logan Paul datang, dia minta The Rock memberikan tawaran seperti Cody, dia akan tidak ragu untuk menjual jiwanya kata si Logan guys ya. Terus Logan melihat Andrew Schulz, ini komedian, stand up komedian yang cukup terkenal orang New York, dan coba sok akrab sama Andrew Schulz. Katanya, kamu datang sini mau lihat siapa Andrew? Saya di sini mau lihat match Steel Cage dong. Oh iya, mungkin, tapi maksud saya apakah orang ada yang kau pengen lihat di sini? Dia kan berharap dia yang disebut sama Andrew kan, dia sosok kenal gitu kan. Terus Andrew bilang, siapa yang mau lihat kamu di sini? Nggak ada orang yang mau lihat kamu di sini, Logan gitu. Saya di sini mau lihat AJ Styles. Marah Logan. Ditariknya Andrew tuh, mau disuplexnya di Andrew, datang AJ Styles, sudah diharapkan. Tapi yang kita minggu lalu taunya
AJ Styles yang mau manggil Logan. Kenapa AJ Styles ini datang untuk menghentikan Logan? Itu aneh banget kalau saya bilang. Jadi kayak feel good moment untuk para penonton di sana guys ya, kehadiran Andrew Schulz, selebriti juga. Menurut saya ini selebriti yang cukup besar guys di Amerika si Andrew Schulz ini. AJ Styles tuh masuk bisa kasih fenomenal forearm dan mau lanjut ngasih gerakan, mau lanjut mengajar, tapi Logan memilih untuk pergi. Nah, kita tahu nih, ini mania guys. Ini setelah mania untuk Logan. Saya udah ngomong juga di review sebelumnya kalau kita melihat Logan Paul itu memang belum ada lawan karena dia nantang Cena, tapi mungkin ada perubahan gimana pun juga nggak tahu saya guys. Ya, kayaknya memang dia tujuannya akan nantang Cena nanti. Oleh karena itu WWE kayak ngubah sesuatu yang kita tahu di mana Intercontinental title tuh mungkin akan diinjal AJ Styles yaitu versus Bron Breakker di WrestleMania, tetapi tiba-tiba diganti menjadi AJ Styles menuju Logan Paul, Finn Balor menuju Bron Breakker, dan menurut saya it's okay. Itu akan jadi hal yang bagus juga. Cuma ini salah satu feud yang build up-nya mepet kalau saya bilang guys ya, untuk menuju WrestleMania. Kita dapat match, ada return di sini guys ya, yaitu New Day LWO Tornado. Emang saya ekspektasi kalau sudah Tornado kayak gini nge-setupnya street fight apa no DQ, yang memang tiba-tiba Tornado, tiba-tiba no DQ, nggak ada build up cerita gimana-gimana. Itu tuh sudah pasti ada gangguan. Nah, gangguannya adalah orang bertopeng. Yang jelas-jelas Chad Gable. Ini yang pakai topeng datang di ending, ganggu Mysterio dan ganggu Dragon Lee, membuat New Day menang adalah Chad Gable. Dia gracias gitu ya. pakai topeng American Made gitu guys. Ini yang kita lihat vignette minggu lalu, itu dia dapat topeng di kotaknya itu sesuai prediksi saya, prediksi kita semua juga. Dan saya nggak expect dia muncul di sini sebenarnya. Saya expect ada gangguan, tapi saya nggak expect si Chad Gable yang muncul di sini. Dia kasih slowly suplexnya, dia kasih gracias, pose gracias atau pose thank you-nya dengan bahasa Meksiko. Terus ditarik sama security. Nah, menariknya pas setelah beberapa segmen, si Chad Gable ditanya sama Cathy Kelley yang sudah suspicious, sudah menduga itu Gable. Terus si Cathy Kelley ini nanya sama Gable, tadi gimana kamu, gimana rasanya udah return dengan gimmick baru dengan topeng begitu? Si Gable bilang, hah? Siapa? Kamu ngira itu saya? Bukan saya. Si Cathy Kelley kayak, ini pura-pura aja Gable ini, masih dialah itu. Tanya lagi. Si Gable, enggak, itu bukan saya katanya. Saya juga pas nonton itu berpikir, alah Gable dia itu. Ini kayak cerita ini ternyata memang benar bukan dia guys. Jadi WWE ngeliatin ada seseorang yang ditangkap di belakang, dipegang sama security, diusir keluar pakai topeng dan bentukan pakaiannya sama, sepatunya warnanya juga sama. Siapa saya curiga guys? Ini kecurigaan saya aja karena melihat looks-nya guys. Jelas yang tadi pas keluar mengajar Mysterio, Chad Gable, kelihatan mukanya, dagunya. Nah yang di belakang itu Phoenix itu guys, Rey Fenix itu guys. Nah kok Phoenix dapat ceritanya malah masuk ke si Gable dan sama-sama di Raw? Apakah dia mau dijauhin dulu dari Penta biar Penta fokus sendiri, dia fokus sendiri sampai nanti mereka bergabung? Atau bahkan ini cuma Rey Fenix yang mungkin sebentar doang terus nanti langsung sama si Penta? Kan ini kan grup heel ya Gable ya. Atau bukan Phoenix, tapi saya melihat ini Phoenix guys. Kita ngeliat dari dagunya ya, mulutnya guys ya. Ini WWE nyari spot untuk Phoenix. Atau mungkin ini bukan Phoenix yang di belakang itu yang pakai topeng, tapi nanti jadi Phoenix. Itu kayak orang tambahan dulu yang mukanya dimirip-miripin, bentukannya dimirip-miripin. Banyak spekulasi yang bisa saya ungkapkan di sini, tapi saya agak yakin guys, lumayan yakin itu Rey Fenix. But I could be wrong, saya bisa aja salah. Tapi segmen ini cukup menyenangkan bagi saya, kehadiran Gable dengan topeng. Jadi mengingatkan saya pada Blue Blazer dan Owen Hart serta Jeff Jarrett guys ya, yang gantian pakai topeng. Komentator menduga ketika keluar Blue Blazer, itu Owen Hart. Pas Owen Hart keluar nggak pakai topeng, dia ada Blue Blazer, itu pasti Jeff Jarrett. Pas Jeff Jarrett ada, Owen Hart ada Blue Blazer lagi. Nah itu baru orang berpikir, lah siapa itu jadinya? Kayak Blue Blazer, jadi ingat saya guys. Kita coba lanjut ya. Kita berikutnya bertemu dengan cerita Dominic dan juga Finn Balor. Finn Balor ini kayak masih skeptis sama Dominic gitu. Dan ternyata memang Dominic ini care sama Finn Balor guys. Jadi kayak Dominic tuh bukan gimana ya? Bukan yang benci sama Balor, enggak. Bukannya yang menganggap Balor tuh tidak pas untuk grup, enggak.
Dia masih nganggap Balor dan malah ngasih spot Balor untuk match. Jadi dia bantu set up Balor untuk match lawan Bron Breakker Intercontinental Title minggu depan. Minggu depan guys, kita dapat Intercontinental Title Bron Breakker lawan Finn Balor. Dan itu disiapkan ke Dominic, sampai Balor tuh kayak seneng banget dia peluk tuh Dominic. Nah, cerita new member nggak tahu nih mau kemana guys. Tapi saya lihat momen dimana Dominic tuh di belakang pas ada yang lewat gitu, dia lagi ngobrol sama Ludwig. Abah Ludwig minta bantuan Dominic juga untuk nyari luchador kayak Gable. Atau Dominic narik Ludwig untuk masuk member Judgment Day ya. We'll see guys, we'll see. Hari ini kita dapat match Raquel lawan Bayley. Yang menang akan jadi penantang Lyra Valkyria Intercontinental. Saya sempat komentar di Watchalong kalau saya bilang ini WWE kesannya Bayley sama Raquel yang turun tahta ngincar Intercontinental, atau Intercontinentalnya yang naik tahta. Yang bagian Women's World Champion itu terlalu sudah ada di puncak atas perburuan para main eventer. Sementara Bayley sama Raquel stay di mid card mengincar Intercontinental gitu. Nah, saya bilang kayaknya memang Intercontinental coba Triple H naikin levelnya gitu loh. Nah, ada sedikit kekhawatiran saya bilang. Kalau Intercontinental dinaikin levelnya, nanti persaingannya semakin susah untuk yang low card. Kayak Natalia, kayak Ivy Nile untuk bisa menang title itu agak susah karena dia udah mulai naik nih. Levelnya gitu. Levelnya ke arah Bayley, Raquel, bahkan mungkin Liv Morgan. Ya, sementara yang Women's World stay di situ. Dan lebih parahnya lagi Bayley kalah guys. Walaupun ya dibantu sama Liv Morgan sama Dominic ganggu guys ya. Tapi Bayley kalah pinfall 1-2-3. Dan ini kan perebutan untuk Intercontinental aja loh guys. Bayley dipin Raquel. Bayley ini kemana nih posisinya sekarang nih? Memang tujuan untuk sedikit ngedrop down atau mendegradasi Bayley dikit, dikalahin aja biar dia bisa kerasa levelnya setara dengan Intercontinental Woman ini. Kalau saya bilang begitu. Dan ancaman nih buat Lyra. Udah mulai diincar sama orang yang sebelumnya main eventer. Tapi ya karena Raquel yang menang ya masih belum lah guys ya, masih belum Lyra bisa goyah. Saya tetap pada pendirian saya optimis kayaknya memang Dakota yang akan ngambil title dari Lyra Valkyria, the next Intercontinental Woman Champion. Sampailah kita ke promo segmen Io Sky. Nah ini bagus guys kalau saya bilang. Ini bagus nih. Bagaimana Rhea Ripley sama Bianca mentreatment Io. Menarik guys. Lucu juga ngelihatnya. Imut banget sih Io. Nggak dianggap. Awalnya Io Sky diwawancara ngomong logat Jepang gitu sebentar doang. Bianca keluar penantangnya, dihadap-hadapkan. Bianca baru mau ngomong sesuatu untuk mempromokan matchnya, kan dia mau fokus, dia lagi masih sedih ya karena teman-temannya. Rhea Ripley keluar. Menarik nih. Pas Rhea Ripley keluar tuh intensinya udah mulai tinggi tuh guys. Karena Rhea Ripley langsung face to face sama Bianca. Dia marah sama Bianca. Dia nuduh Bianca bantu Io Sky karena takut lawan Mami di WrestleMania. Sebaliknya Bianca nuduh Mami, kamu lawan Io aja kalah gimana mau lawan saya. Terus Mami nyindir soal Jade Cargill sama Naomi, bikin Bianca makin emosi, mereka face to face. Nah ketika mereka saling marah-marahin, Io Sky kan championnya nih, dia ketutup, Io Sky mau protes, didorong gitu mukanya sampai jatuh guys. Dia bangkit lagi, Bianca juga didorongnya si Io Sky. Nggak ada harganya champion kita guys. Women's World Champion lah itu guys. Nggak ada harganya. Lucu banget. Akhirnya Io ngamuk guys. Dia hajar tuh dua-duanya. Dia marah-marahin terus dia pergi. Ini saya nggak dihargain di sini. Apaan? Mending saya pulang aja. Kalian nggak usah lawan saya. Tuh. Kayaknya gitu dia ngomongnya guys. Nggak dengar tapi. Dan ini jelas triple threat. Sudah sesuai dugaan kita. Triple threat ini. Dan dengan maunya Io Sky. Pasti harus persetujuan Io Sky guys. Kalau match sudah jelas one on one, pemenang chamber dapat hadiah, itu harus persetujuan Io Sky kalau ada satu orang yang masuk lagi. Nah, Mami akan membuat kesal Io Sky dan Bianca. Pastinya dengan persetujuan Bianca juga. Dan itu akan jadi dengan seamless gitu lah, dengan ngalir gitu aja. We got a triple threat match at WrestleMania for Women's World Champion. Makin menarik. Tadinya saya pikir kalau Mami Bianca apaan, bagusan Jey Uso Gunta. Sekarang apaan tuh Jey Uso? Triple threat nih bos. Mantap bos. Nice bos. Sampailah kita ke main event kita ya, Steel Cage match guys. Saya bilang matchnya tuh bagus, solid,
Klimaksnya oke, near fallnya mantap, kayak memuaskan lah untuk Steel Cage. CM Punk Rollins berhasil mendeliver match yang spesial, match yang bagus. Endingnya pun guys, WWE kasih kita masing-masing cabang itu punya story-nya. Triple threat ini sudah susah payah tuh. Jadi poin utama perseteruan cerita untuk match ini, bukan cerita menuju match ini ya, cerita dalam match ini adalah mereka tidak mau keluar. Karena kalau menang keluar dari cage itu cupu kesannya. Iya kan guys ya. Jadi ketika Rollins mau keluar, CM Punk dari jauh ngasih fuck you gitu. Ayo sini lawan aku tuh. Terus CM Punk juga kelihatan mau keluar, pintunya kebuka. Gak jadi lagi karena lebih menggoda untuk saling menghajar. Jadi menang tuh nomor 2, yang penting mereka saling menghajar, saling menghalangi menuju jalan mereka WrestleMania. Sampai di titik dimana Rollins sudah bisa kasih curb stomp maksimalnya, tapi gak langsung kunci. Tiba-tiba Roman datang menarik Rollins keluar. Dia nginjak kaki 2 di lantai, and that's it. Rollins menang. Gimana pun juga itu mutlak Rollins menang. CM Punk kalah gara-gara Roman Reigns. Bukan Roman Reigns mau bantu, Roman Reigns motivasi datangnya menghajar si Rollins. Ya udah dia habisin tuh Rollins. Gak peduli dia match-nya seperti apa, gak peduli siapa yang menang si Roman tuh. Dia hajar tuh Rollins, Superman Punch, kasih Spears, habis dia kasih curb stomp, balas dendam yang di Royal Rumble itu. Manis banget rasanya guys melihat Roman Reigns curb stomp Rollins di situ. Kan Roman tuh gak ada masalah dengan CM Punk guys sebenarnya itu. Karena kan dendam dia yang di Royal Rumble ke Rollins yang curb stomp dia. Ini udah nggak tahu tuh urusan sama CM Punk. Nah, di sini dapat alasan kita guys. Alasan pertama adalah CM Punk dibuat Roman Reigns kalah. CM Punk marah. Marahnya CM Punk udah jelas. Roman Reigns datang ganggu matchnya, membuat CM Punk kalah. Itu kemarahannya CM Punk. Terus kemarahan Roman Reigns apa? Ketika Roman Reigns mengajar Rollins di bawah, Roman Reigns marah melihat Heyman, wise man-nya dia, ngecek si CM Punk, concern sama CM Punk, peduli sama CM Punk. Marah Roman Reigns datang, ya dorong CM Punk, kasih Spears juga, habis itu dia. Kelar guys. Takut Heyman langsung takut dia. Ya wise man sebagai mantan advocate atau manajernya CM Punk, ya emang Paul Heyman guy, dia ya nolong aja gitu simply. Apalagi kemarin baru sempat bersama di War Games. CM Punk ini Paul Heyman guy, jelas masih ada itu dan masih dilakukan. Wise man ya wise man, Paul Heyman guy ya CM Punk itu. Ini kita mengingatkan kita kepada favor Heyman kepada CM Punk. CM Punk akan minta itu. Nah, saya coba memprediksi, saya udah ngomong di Wacolong guys ya. Kita coba prediksi lagi. Arahnya bisa jadi begini. Kita tahu ini akan jadi triple threat guys ya. Tapi nggak semulus itu langsung triple threat, bisa jadi. Bisa jadi WWE nge-set up sebuah match Rollins melawan Roman Reigns. Bisa jadi begitu. CM Punk nggak bisa masuk karena dia udah kalah lawan Rollins di sini. Tapi CM Punk masih punya favor, masih punya balas budinya Heyman untuk dia minta bantuan untuk membuat Heyman bisa memasukkan CM Punk ke dalam perseteruan Roman dan Rollins. Disitulah favornya berguna dan CM Punk dapat main event berkat balas budinya Paul Heyman. This is the story kalau saya bilang untuk saat ini menuju ke sana. Tadi ada yang sebut juga kalau bakal ada intrik gimana nanti pemenang dari triple threat ini bisa lawan Jey Uso di main event sama Gunta. Nggak. Tapi kalau arahnya ke CM Punk yang dapat main event, ya masih boleh lah. Tapi masa match triple threat begini dikasih di opening? Walaupun bukan title guys ya. Tapi nih levelnya tuh udah level ngalahin pemenang Rumble loh. Sama pemenang Chamber. Itu yang saya duga, itu yang saya rasakan. Minggu depan kita akan live Raw di jam 2 subuh Selasa dengan kedatangan Cena sama Cody one on one. Tadi ada promo juga Cody. Promonya hampir sama kayak yang di SmackDown. Jadi saya nggak begitu bahas guys ya promonya Cody, karena Cody sudah menantikan untuk bertemu Cena dan mereka akan bertemu di Belgia, Raw Brussels. Dan juga akan ada match Dakota lawan Ivy Nile.
Terus Chi Uso lawan Austin Theory, Ludwig Penta no holds barred, dan juga main eventnya Intercontinental Championship, Braun Breaker, Finn Balor. Ini main event match. Kayaknya main event promonya atau segmennya tuh John Cena, Cody Rhodes itu. Wah, itu nggak bisa dilewatkan guys. Raw Cena setelah turn heel. Subuh-subuh. We'll see that together. And that's it. That's my Gulat review for Monday Night Raw yang mantap sekali, spesial sekali, solid sekali, ending yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia jadi subscriber. Gila. Thank you. Bukan. Gracias.